tiga fase dalam pertumbuhan kelompok. Yang pertama adalah fase pengenalan. Fase ini terjadi umumnya orang berkenalan. Suatu permulaan yang kaku seperti memperkenalkan nama, daerah asal, dan lain-lain. Contohnya pada video berikut ini. Kenalan dulu ya. Oke, siapa? Esther. Aku katanya mirip Charlie Aki 12. Aku dari Jambi. Emang Jambi itu sebenarnya Jamban. kamu siapa? Kamu jangan malu-malu sini dong. Kamu Rina, dari mana asalnya? Oke, kamu dari mana? Oh iya, aku dari Palembang. Nama gue Hafsa. Oh gitu gaul. Jadi UPP. Kita bisa satu kelompok nggak? Nih, tugas apa ya? Pokoknya kita kelompoknya harus ada kompak ya. Dan tugasnya bareng, oke? Oke. Makasih ya, Dia. Pada fase ini, seseorang akan mencari ciri khas untuk mendapatkan gambaran mengenai orang lain, selama bahan pengenal lain belum ada. Selain itu, kita akan melakukan pengamatan selektif, yaitu berusaha menguatkan gambaran tentang seseorang berdasarkan percakapan yang kita lakukan. Setelah itu, terjadilah referensiasi, yaitu penggambaran mengenai diri masing-masing. Hasil dari fase pengenalan ini, terjadilah landasan umum dan penerimaan keanekaragaman sumbangan dari masing-masing, sehingga terjadilah suatu pembagian tugas. Fase kedua adalah terbentuknya hubungan. Setelah saling mengenal, suatu kelompok akan menjalin hubungan, misalnya pertemanan akrab, persahabatan, saling melengkapi satu sama lain. Biasanya, hubungan terbentuk karena adanya persamaan pendapat antara satu dengan yang lainnya. Biasanya, jika hubungan sudah terbentuk, maka akan terjadi konflik. Konflik merupakan tingkat keharusan demi perkembangan kelompok lebih lanjut. Fase ketiga adalah saling menerima. Dalam fase pertama, proses pertumbuhan kelompok terfokus pada penerimaan aktivitas kelompok. Pada fase kedua, ditekankan kepada bagaimana individu menerima individu lain. Sedangkan pada fase ketiga ini berkisar pada hal penerimaan diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Fase ini merupakan fase menuju keterbukaan dalam suatu kelompok. Pada sesi selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi kelompok dan pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Tidak setiap himpunan orang disebut kelompok. Orang-orang yang berkumpul di terminal bus, yang antri di depan loket bioskop, yang berbelanja di pasar, disebut dengan agregat, bukan kelompok. Supaya agregat menjadi kelompok, diperlukan kesadaran pada anggota-anggota akan ikatan yang sama, sehingga mempersatukan mereka. Kelompok mempunyai tujuan dan melibatkan interaksi di antara anggota-anggotanya. Terdapat 5 klasifikasi kelompok, yaitu yang pertama, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer memiliki hubungan yang akrab, personal, serta menyentuh hati, sedangkan kelompok sekunder sebaliknya. Karakteristik komunikasi kelompok primer yang membedakannya dengan kelompok sekunder adalah 1. Kualitas komunikasi kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Yang kedua, komunikasi kelompok primer bersifat personal. Yang ketiga, pada kelompok primer, komunikasi telah menekankan aspek hubungan daripada aspek isi. Yang keempat, komunikasi primer bersifat ekspresif. Dan yang terakhir, bahasa komunikasi primer bersifat informal. Yang kedua adalah in-group dan out-group, yaitu kelompok kita dan kelompok mereka. In-group menekankan kepada siapa saja anggota kelompok tersebut, sedangkan out-group lebih
kepada siapa saja orang-orang di luar anggota kelompok. Nah, yang ketiga adalah kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang tidak hanya sekedar kelompok dan tidak dijadikan rujukan. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang dijadikan rujukan atau panutan oleh anggota kelompok, bagaimana bersikap dan bertindak. Yang keempat adalah kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. Kelompok deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Sedangkan kelompok perspektif mengklasifikasikan kelompok menurut langkah-langkah rasional yang harus dilewati oleh anggota kelompok untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk untuk suatu tujuan atau tugas tertentu, biasanya bersifat kaku dan tidak akrab, sehingga tidak ada ikatan emosional. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tumbuh dari daya tarik dan kebutuhan yang sama, sehingga menghasilkan suatu ikatan yang akrab dan emosional.